Langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Langkah pertama, di sini saya membuat sirup gulanya dulu ya. Dalam panci masukkan 200 gram gula pasir, 400 ml air, kemudian ini dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor dan ini dibiarkan hingga benar-benar dingin ya. Oke, lanjut kita membuat sagu mutiaranya dulu ya. Masukkan 100 gram sagu mutiara dalam air mendidih. Rebus 5 menit, kemudian didiamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini hasilnya. Lanjut ini dimasak lagi selama 7 menit. Setelah 7 menit, ini sudah mendidih dan matikan api kompor. Lalu ini dibilas dan disaring. Ini hasilnya. Lanjut ini disisihkan dulu ya. Untuk cincaunya di sini saya pakai Nutrigen rasa cincau. Saya memakai 2 bungkus dan untuk takaran gulanya saya kurangi. Untuk cara masaknya ini sesuai dengan kemasan ya teman-teman. Dan ini dibiarkan hingga benar dingin. Lanjut kita ke jelly melonnya. Ini juga sama. Untuk gulanya saya kurangi dan ini 2 bungkus ya. Masak sesuai dengan petunjuk kemasan. Lalu ini juga dibiarkan hingga benar-benar dingin. Untuk kelapa mudanya di sini saya memakai jelly Nutrigen rasa kelapa. Dalam panci masukkan 100 gram gula pasir dan 2 bungkus jelly rasa kelapa muda ya. Ini diaduk dulu agar nanti pas penambahan airnya tidak ada bahan yang menggumpal ya teman-teman. Lanjut ini ditambahkan 800 ml air. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Dan di sini saya juga tambahkan 1 saset atau 1 bungkus santan instan. Untuk mereknya bisa sesuai selera. Ini ukuran 65 ml ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya ini dimasak hingga mendidih sambil sesekali diaduk ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Lalu ini diaduk hingga uap panasnya berkurang ya. Oke, selanjutnya siapkan wadah, lalu tuang jelly kelapa mudanya. Dan untuk gelembung-gelembungnya ini bisa diambil ya teman-teman. Yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih. Kemudian ini kita biarkan hingga benar-benar set. Dan sambil menunggu perpudingannya ini set, kita buat kuah kentalnya dulu ya teman-teman. Ini yang kalian tunggu kan? Siapkan wadah, masukkan 400 gram creamer bubuk, 250 gram kental manis, dan kita masukkan juga 400 ml air gula yang sudah kita buat di awal tadi ya. Dan air gulanya ini sudah dalam keadaan dingin. Kemudian mixer semua bahan dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Lanjut, kalau sudah tercampur rata, bisa dinaikkan untuk kecepatannya paling tertinggi sampai seperti ini, sampai mengembang dan kental seperti ini ya teman-teman. Dan ini hasilnya untuk kuah es teler yang super kental. Ini kental banget loh. Walau tanpa susu evaporasi ataupun tanpa susu cair, tapi ini rasanya Masya Allah creamy dan premium banget loh teman-teman. Oke, selanjutnya ini bisa ditaruh di wadah seperti ini. Pastikan wadahnya ini tertutup ya. Dan ini bisa disimpan dulu di kulkas selama kurang lebih 3 jam ya. Atau kalau kalian langsung pakai juga gak apa-apa. Cuma untuk hasil kuah yang kental maksimal ini bisa disimpan dulu di dalam kulkas ya. Oke, selanjutnya siapkan 2 sendok makan biji selasi. Lalu tambahkan secukupnya air panas dan ini didiamkan hingga mengembang ya. Ini bisa disisihkan dulu.
Untuk perjeliannya ini sudah set semua ya. Untuk jelly melonnya ini warnanya lebih hijau karena tadi saya tambahkan pewarna hijau tua. Dan ini hasil jelly cincaunya juga dipotong memanjang, bisa disesuaikan dengan selera ya. Untuk jelly kelapa mudanya bisa memakai kerok kelapa seperti ini dan kerok setipis-tipisnya ya teman-teman, agar hasilnya lebih banyak. Atau kalau kalian tidak punya kerokan seperti ini, bisa memakai sendok. Lakukan hingga semua habis dan ini hasilnya mirip banget kan? Oke, selanjutnya di sini juga saya sudah siapkan secukupnya buah nangka yang sudah saya potong kecil-kecil. Dan ini hasil kuah kentalnya selama 3 jam disimpan dalam kulkas ya. Hasilnya lebih kental dan ini siap untuk digunakan ya teman-teman. Semakin lama penyimpanannya ini akan semakin kental ya untuk kuahnya ini. Oke. Untuk cara penyajiannya di sini saya sudah siapkan gelas dan untuk urutannya ini jelly melon, kemudian sagu mutiara, jelly cincau, jelly kelapa muda KW-nya dan buah nangka. Untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan dengan harga jualnya ya teman-teman ya, atau kalian bisa mengurutkannya sesuai selera ya. Jangan lupa tambahkan biji selasi dan secukupnya es batu. Untuk ukuran gelasnya ini bisa disesuaikan dengan harga jual yang akan kalian tentukan ya. Dan tambahkan 1 sendok centong sayur untuk kuah kentalnya ini. Ini gelasnya ukuran 22 oz ya. Untuk topping di atasnya ini bisa dikasih buah nangka lagi dan jelly kelapa KW-nya. Kalau kalian pengen tambahkan buah alpukat juga bisa. Bisa disesuaikan saja dengan harga jualnya ya. Agar lebih enak bisa juga ditambahkan topping parutan keju ataupun es krim ya teman-teman. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk urutannya juga bisa sesuai selera kalian ya. Ini beneran enak banget dan segar. Kuahnya itu loh creamy dan premium banget rasanya walau tanpa susu evaporasi ya teman-teman. Ini gurih banget dan ini layak jual ya, karena memang rasanya seenak itu dan kalian wajib banget untuk coba di rumah ya. Dan kalau buat ide jualan, saya doakan semoga jualan kalian laris manis ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya bisa di-like dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, bisa di-share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, yang pertama kita buat kuahnya dulu ya. Siapkan wadah, masukkan 100 gram creamer bubuk, 400 ml air, kemudian ini diaduk hingga benar-benar tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya. Kalau dirasa sudah tercampur rata dan tidak ada bahan yang menggumpal, lanjut tambahkan 120 gram kental manis. Untuk tingkat kemanisannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau dirasa kurang manis, kental manisnya ini bisa ditambah ya teman-teman. Atau jika perlu bisa ditambahkan dengan air gula ya. Lanjut, ini bisa disimpan di lemari es dulu ya teman-teman. Oke, selanjutnya siapkan wadah, masukkan 2 saset jelly kelapa muda, ini ukuran 10 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis, gulanya ini bisa ditambah. Kalau menurut kalian kemanisan, gulanya bisa dikurangi ya.
Kemudian ini diaduk dulu agar nanti tidak ada bahan yang mengumpal saat penambahan bahan cairnya ya teman-teman. Kemudian tambahkan 800 ml santan, ini kekentalan sedang, atau kalian bisa ganti dengan menggunakan santan instan yang ditambah air ya. Lanjut ini diaduk hingga tercampur rata. Dan masak jeli kelapa mudanya ini sampai benar-benar mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah ya. Kalau sudah mendidih seperti ini sudah cukup. Lalu matikan api kompornya dan diaduk-aduk sebentar ya, agar uap panasnya berkurang. Oke, selanjutnya siapkan wadah dan 1 buah es batu. Kemudian untuk jeli kelapanya ini bisa dicetak di atas es batunya seperti ini, seperti yang ada di video. Dan lakukan sampai jeli kelapanya ini habis ya. Setelah semua jelinya ini dituang, lanjut untuk es batunya ini bisa diambil dan disisihkan dulu ya. Dan ini hasilnya jeli kelapa mudanya. Lanjut ini bisa disisihkan dulu. Oke, selanjutnya siapkan biji selasi 1 sendok makan. Kemudian bisa ditambahkan secukupnya air panas. Lanjut ini diaduk-aduk dan diamkan hingga biji selasinya ini mengembang ya teman-teman. Oke, siapkan buah alpukat. Ini bisa dikupas. Lanjut setelah dikupas bisa dipotong-potong, potong-potong kecil-kecil atau sesuai selera untuk besar kecilnya. Dan beratnya ini 400 gram ya kurang lebih untuk buah alpukatnya. Setelah semua selesai, lanjut kita ke kuahnya. Kita keluarkan dari lemari es. Kemudian masukkan semua bahan yang sudah disiapkan di awal tadi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil nonton yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, kalau semua bahan sudah masuk, lanjut ini diaduk hingga tercampur rata. Dan bisa ditambahkan es batu secukupnya agar rasanya lebih seger. Kelihatan banget kan teman-teman, kuahnya yang super creamy walau hanya 2 bahan. Ini bahannya super ekonomis. Dan ini juga bisa buat ide jualannya. Ini cocok banget buat ide takjil pas puasa nanti ya teman-teman. Kalau untuk dijual, untuk harganya ini bisa disesuaikan dengan modal awalnya ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.